Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan daring ini kita akan membahas aplikasi Photoshop, yang dimana aplikasi Photoshop ini banyak sekali orang yang memakainya, dan biasanya aplikasi Photoshop ini yang sering digunakan di berbagai desain grafis oleh desainer sekarang. Yang kita akan pelajari adalah sejarah Photoshop, mengenal apa itu Photoshop, dan tools-tools yang ada di Photoshop tersebut. Mari kita lihat ke PowerPoint. Aplikasi Photoshop. Apa itu Photoshop? Photoshop merupakan salah satu program aplikasi bitmap atau gambar raster yang digunakan untuk menyunting atau mengolah dan memanipulasi suatu gambar. Gambar bitmap merupakan duplikat atau tiruan proses dari gambar asli dalam bentuk gambar digital. Kita dapat mengenali gambar bitmap dari file komputer yang berekstensi BMP, JPG, TIFF, dan PNG, dan sebagainya. Sejarah Photoshop. Photoshop ini dikembangkan oleh kakak beradik yang bernama Thomas Journal pada tahun 1987 dan dirilis oleh Adobe pada tahun 1990. Versi awal Photoshop yang diberi nama Kernel Software ini dirilis sebelum kerjasama dengan Adobe yang secara resmi dibuat. Photoshop versi pertama ini berukuran 1,4 MB. Pada awalnya, Photoshop dirancang dengan cara menyunting gambar untuk cetakan berbasis kertas, dan Photoshop yang ada saat ini digunakan untuk memproduksi gambar yang bisa dilihat di www atau di web yang kita pakai hari ini. Beberapa versi terakhir juga menyertakan aplikasi tambahan atau biasanya Adobe Image Ready atau yang sudah disempurnakan. Langkah-langkah untuk memulai Photoshop yaitu kalau kita sudah menginstal aplikasinya, mungkin kita tinggal klik tombol start, pilih All Program, dan cari Adobe Photoshop di bagian Adobe. Ini adalah pembagian area kerja di Photoshop yang dimana terdiri dari icon kontrol, bar menu, baris option, palette wheel, jendela kerja, baris status. Icon control menu digunakan untuk mengontrol jendela yang sedang aktif, sedangkan baris menu berisi barisan pemerintah berupa menu seperti menu file, edit, image, layar, select, filter, view, windows, dan help. Baris menu ini berkelompok berdasarkan topiknya. Toolbox berisikan tombol-tombol yang mewakili alat atau piranti yang digunakan untuk membuat dan menyunting image atau objek. Baris option baris tombol-tombol yang pengaturan tambahan sesuai dengan toolbox yang sedang dipilih. Sebagai contoh, apabila Anda memilih piranti lasso tool pada toolbox, baris option pada bar akan menyesuaikan untuk lasso tool atau lasso option bar. Jendela kerja merupakan jendela yang kerja digunakan untuk berkreasi atau menyunting image atau menampilkan yang gambar yang sedang kita edit. Baris status menampilkan berbagai informasi tentang objek dan perkakas yang sedang Anda pilih. Palette digunakan untuk memilih dan mengatur berbagai parameter ketika Anda menyunting suatu image. Untuk menampilkan palette dapat dilakukan dengan memilih Windows, kemudian pilih palette yang Anda inginkan. File, menu file ini merupakan baris menu tadi yang merupakan di mana menu file ini berisi pilihan-pilihan seperti membuat gambar baru, menampilkan gambar, menyimpan, mencetak, mengimpor gambar, mengekspor gambar, dan keluar program. Menu file ini sudah umum dan hampir semua program mempunyai isi yang sama sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Edit terdiri dari beberapa pilihan seperti copy, paste, dan tool-tool yang untuk memodifikasi gambar. Tool-tool di bagian edit sebagian besar sudah diwakili oleh toolbox. Jadi kita tidak perlu mengklik tombol edit karena yang kebanyakan adalah toolbox atau sisi yang udah ada yang ditampilkan. Image. Image mode adjust, duplicate, image, canvases, rotate, canvas itu sudah ada di baris menu di atas. Layar berhubungan dengan layar atau seperti biasanya kita akan
menemukan beberapa layar yang mungkin dibutuhkan untuk mengedit gambar. Select berhubungan dengan seleksi, filter berhubungan dengan memberikan efek pada gambar, file, edit. Window digunakan untuk mengatur lingkungan kita bekerja, membuat desain seperti pilihan yang menampilkan atau menyembunyikan toolbox dan palet serta pilihan untuk mengatur gambar di dalam workspace. Help terdiri dari pilihan online, help, informasi plugin, dan informasi Photoshop. Nah, inilah kita akan mengenal tools yang ada di Photoshop. Nah, seperti marquee tool itu yang di dalam kurung itu adalah tombol shortcutnya. Jadi marquee tool digunakan untuk membuat seleksi sesuai dengan bentuk yang tersedia, yaitu kotak atau lingkaran. Terus ada move tool atau shortcutnya V, digunakan untuk memindahkan sebuah objek pada layar yang sedang aktif ke tempat lain. Lasso tool digunakan untuk membuat seleksi dengan bentuk yang tidak beraturan sesuai dengan yang kita inginkan. Magic Wand tool atau W, shortcutnya digunakan untuk melakukan pemilihan sebagian dari suatu image dengan berdasarkan kebersamaan warna. Pencil tool digunakan, biasanya shortcutnya B, digunakan untuk menggambar bentuk garis-garis yang bentuk bebas. Pen tool dengan shortcut P digunakan untuk menggambar part garis lurus atau kurva secara tepat untuk menggambar garis bebas. Line tool atau dengan shortcutnya N digunakan untuk membuat dan menggambar garis. Zoom tool atau shortcutnya Z digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan objek. Eraser tool atau I digunakan untuk menghapus bagian image tertentu pada satu layar. Hand tool atau shortcutnya yang H digunakan untuk menggeser objek pada jendela kerja. Gradient tool atau yang shortcutnya G digunakan untuk memberi efek radiasi berwarna bagian image tertentu pada satu layar. Type tool digunakan untuk membuat objek berupa teks. Constant tool digunakan untuk duplicate image atau memberi efek pada image dengan cara menyalin dari bagian image tertentu untuk ditempatkan di image lain. Healing brush tool digunakan untuk memperbaiki latar belakang image, memperbaiki atau memulas bagian image tertentu dengan cara menyalin dari bagian image lain. Ini seperti kita menghilangkan objek yang tidak kita mau kepada dalam foto, kita misalnya menggunakan healing brush tool. History brush tool atau art history brush tool digunakan untuk memberi efek buram pada image dengan cara dipulas. Crop tool C digunakan untuk memotong dan mengambil sebagian image yang dijadikan image baru seperti yang berdiri sendiri. Biasanya crop tool ini biasanya kita memotong bagian foto yang tidak kita inginkan. Eyedrop tool atau digunakan untuk memilih warna untuk ditempatkan sebagai warna foreground. Dots tool ini digunakan untuk memberi efek berwarna yang lebih terang atau cerah pada bagian image, terutama bila ingin memberi efek cahaya yang jauh pada image tertentu. Foreground dan background color digunakan untuk mengatur warna atas atau warna belakang. Setelah Anda selesai, mungkin Anda harus menyimpan hasil Photoshop dalam bentuk PNG dan PSD. Apa bedanya PNG dan PSD tersebut? PNG tersebut adalah hasil gambar, sempurnanya dari gambar, dan PSD ini adalah hasil editan yang bisa kita edit lagi, atau dimana PSD ini bisa kita edit lagi dan PNG ini tidak bisa kita edit lagi karena sudah save permanen seperti apa yang kita save. Tadi kita membawa Photoshop CS3 yang dimana kalau kita menggunakan Adobe Photoshop CC kita akan menemui beberapa keunggulan dari Adobe Photoshop CC tersebut. Kamera shake reduction, fitur ini untuk memperbaiki foto yang kurang mengalami kamera shake atau kamera yang bergerak pada saat pemotretan.
sepertinya yang agak kabur atau yang agak tergoyang sedikit bisa diperbaiki oleh kamera side redemption. Terus kamera RAW sebagai filter. Di sebagai ini fitur kamera RAW dapat diaplikasikan sebagai filter pada tiap-tiap layar di dalam dokumen Photoshop. Sebelumnya kita hanya dapat mengakses kamera RAW pada saat membuka dokumen atau sebagai smart object. Jadi ini sudah terpisah, jadi filternya kita bisa mengambilnya langsung. Kamera radial filter, misalnya fitur-fitur retouching pada blok kamera RAW pada area berbentuk lingkaran dengan menggunakan fitur baru yaitu radial filter. Filter ini mengadopsi teknik aplikasi filter yang kurang lebih sama dengan filter kedua Nik software. Kamera automatic upwrap, metode resampling baru atau shape detail, perbaikan pada filter smart sharpen, properties panel untuk shape, isolasi layar, sync setting, koneksi dengan Behance. Terima kasih telah mendengarkan semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak undur diri dari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.